ketika cinta datang di tempat yang salah, apakah hati bisa memilih? Inilah kisah Indra, seorang ayah tiri yang tanpa sadar jatuh cinta pada anak tirinya sendiri. Awalnya hanya kebersamaan biasa, tetapi lambat laun perasaan yang seharusnya tidak ada mulai tumbuh. Akankah mereka melawan takdir atau menyerah pada perasaan yang terlarang? Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas kisah yang penuh konflik, menguras emosi, dan penuh pelajaran hidup. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tulis di kolom komentar doa terbaik kalian untuk keluarga di luar sana, agar selalu diberikan kebahagiaan dan perlindungan dari hal-hal yang salah. Indra adalah seorang pria berusia 40 tahun, yang memiliki kehidupan yang tampak bahagia bersama istrinya, Rina. Ia bukanlah seorang pria yang kaya raya, tetapi cukup mapan dengan pekerjaannya sebagai pegawai di sebuah perusahaan dagang. Kehidupan rumah tangganya dengan Rina berjalan dengan cukup baik, meskipun tidak selalu sempurna. Indra menikahi Rina sekitar 5 tahun yang lalu, setelah melalui masa-masa sulit karena kehilangan pasangan sebelumnya. Namun ada satu hal yang sedikit berbeda dalam pernikahan mereka, dibandingkan pasangan lainnya. Rina membawa serta seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya, seorang gadis bernama Sinta. Sinta adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang tumbuh menjadi wanita muda yang dewasa sebelum waktunya. Meskipun bukan anak kandung Indra, gadis itu telah menjadi bagian dari kehidupannya selama 5 tahun terakhir. Indra mengenal Sinta sejak ia masih remaja berusia 15 tahun. Saat itu, Sinta adalah anak perempuan yang pemalu, pendiam, dan cenderung menjaga jarak dari ayah tirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai lebih terbuka, meski tetap menjaga batas-batas yang wajar antara seorang ayah dan anak tiri. Indra selalu berusaha bersikap seperti seorang ayah yang baik, tanpa pernah berpikir sedikit pun tentang sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Di mata Indra, Sinta bukan hanya gadis yang manis dan pendiam, tetapi juga memiliki kedewasaan yang tidak biasa untuk usianya. Ia selalu membantu ibunya mengurus rumah, memasak, mencuci, dan memastikan segalanya berjalan dengan baik, terutama saat ibunya sibuk bekerja. Namun, seiring bertambahnya usia, Sinta mulai berubah. Gadis pemalu itu tumbuh menjadi sosok wanita yang anggun, berwawasan luas, dan memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Indra, yang selama ini hanya melihatnya sebagai anak tiri, mulai tanpa sadar menyadari perubahan itu, meskipun ia tak pernah benar-benar mengakuinya, bahkan kepada dirinya sendiri. Suatu hari, Rina meminta bantuan Indra untuk pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga. Hari itu, ia sedang sibuk dengan urusan kantornya dan tidak sempat pergi ke pasar. Indra, bisa tolong temani Sinta ke pasar? Ada beberapa keperluan rumah yang harus dibeli, pinta Rina sambil menyusun daftar belanjaan di meja makan. Indra mengangguk tanpa berpikir panjang. Pergi berbelanja dengan Sinta bukanlah sesuatu yang aneh baginya. Lagi pula, ia dan anak tirinya sudah beberapa kali pergi keluar bersama untuk membeli keperluan rumah, meskipun biasanya Rina yang lebih sering menemani. Saat Sinta muncul dari kamarnya dengan pakaian santai, kaos putih polos dan celana jeans, Indra sedikit terdiam. Ia menyadari bahwa gadis itu kini benar-benar tumbuh menjadi seorang wanita muda yang menarik, dan perasaan itu tiba-tiba membuatnya tidak nyaman. Dalam perjalanan ke pasar, suasana di antara mereka terasa lebih santai daripada biasanya. Sinta lebih banyak berbicara dibandingkan biasanya, membahas berbagai hal tentang kuliahnya, teman-temannya, dan bahkan sedikit bercanda dengan Indra. "Papa Indra, nanti kalau sudah tua, masih sanggup nggak sih belanja begini?" Canda Sinta sambil tertawa kecil. Indra ikut tersenyum. "Ya, kalau ditemani anak muda seperti kamu, mungkin masih kuat," balasnya ringan. Percakapan itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Namun, Indra merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Sinta berbicara dan menatapnya hari itu. Tatapan gadis itu penuh dengan keceriaan, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kelembutan dalam caranya menatap, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan dari seorang anak kepada ayahnya,
Atau mungkin Indra hanya terlalu banyak berpikir. Setelah hari itu, sesuatu mulai berubah dalam diri Indra. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Cara Sinta mengikat rambutnya, cara ia tertawa saat menonton acara komedi di ruang tamu, atau bahkan cara gadis itu berbicara dengan ibunya di meja makan. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin ia menyadari bahwa perasaan aneh ini tidak bisa ia pungkiri begitu saja. Indra tahu bahwa yang ia rasakan salah. Bagaimanapun juga, Sinta adalah anak tirinya, dan ia tidak seharusnya memiliki perasaan seperti ini. Namun, hati manusia terkadang tidak bisa dikendalikan sesederhana logika. Setiap kali ia berusaha menghindar, perasaan itu justru semakin kuat. Sinta pun tampaknya menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai sering menangkap tatapan Indra yang lebih lama dari biasanya, dan meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, ada sesuatu dalam sikapnya yang berubah. Ia tidak lagi menghindari kontak mata seperti dulu. Bahkan, terkadang ia membalas tatapan itu dengan senyum yang sulit diartikan. Malam-malam Indra mulai terasa panjang. Ia sering terjaga di ranjangnya, berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencintai istrinya, tetapi mengapa hatinya berdebar setiap kali berhadapan dengan Sinta? Apakah ini hanya kekaguman sesaat? Ataukah ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan? Di sisi lain, Sinta pun mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Seumur hidupnya, ia tidak pernah memikirkan Indra lebih dari seorang ayah tiri. Namun, sejak hari itu, pikirannya mulai dipenuhi oleh sosok pria yang selama ini tinggal serumah dengannya. Sinta bukanlah gadis yang naif. Ia tahu bahwa perasaan yang muncul dalam dirinya bukanlah sesuatu yang wajar. Ia tidak pernah membayangkan dirinya memiliki ketertarikan pada seorang pria yang berstatus sebagai suami ibunya. Namun, kenyataannya berbicara lain. Saat mereka sedang duduk di ruang tamu suatu sore, Sinta sengaja duduk lebih dekat dari biasanya. Ia ingin tahu apakah Indra juga merasakan hal yang sama. Dan benar saja, pria itu terlihat sedikit canggung. Ketika tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja, Sinta bisa merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia rasakan ini adalah cinta? Ataukah hanya sebuah perasaan sesaat yang datang karena seringnya mereka menghabiskan waktu bersama? Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu tidak berkurang, justru semakin kuat. Puncak dari segalanya terjadi pada suatu malam saat hujan turun deras dan listrik di rumah mereka padam. Rina sedang pergi ke rumah orang tuanya, meninggalkan Indra dan Sinta hanya berdua di rumah. Ketika ruangan menjadi gelap, Sinta mendekat ke Indra, merasa sedikit takut dengan suara petir yang menggema di luar. "Papa Indra, boleh aku duduk di sini?" tanyanya pelan. Indra hanya mengangguk, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat Sinta duduk di dekatnya, keheningan yang ada di antara mereka terasa begitu kuat. Dalam kegelapan, mereka bisa merasakan kehadiran satu sama lain tanpa harus berbicara. Dan di sanalah semuanya dimulai. Sejak malam itu, hubungan antara Indra dan Sinta tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata, tetapi terasa begitu nyata dalam setiap interaksi mereka. Indra, yang selama ini selalu menjaga jarak, kini merasakan ketertarikan yang tidak bisa ia tolak. Ia berusaha menghindari Sinta, tetapi setiap kali ia melihat gadis itu, perasaan bersalah dan hasrat yang terpendam kembali muncul. Di tempat kerjanya, Indra mulai kehilangan fokus. Ia sering termenung, memikirkan kejadian malam itu. Bagaimana mungkin ia, seorang pria berusia 40 tahun, bisa memiliki perasaan seperti ini terhadap anak tirinya sendiri? Ia mencintai Rina, istrinya, tetapi mengapa perasaannya terhadap Sinta terasa lebih kuat dari sekadar kasih sayang seorang ayah kepada anak? Indra mencoba melawan perasaannya dengan berbagai cara menjaga jarak, mengalihkan pikiran, bahkan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, hatinya tetap kembali kepada Sinta. Sinta pun merasakan hal yang sama. Gadis itu mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Indra bukan sekadar rasa nyaman atau kekaguman, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks. Ia mencoba untuk tetap bersikap biasa,
Tetapi setiap kali ia melihat Indra, perasaannya semakin sulit dikendalikan. Setiap sentuhan kecil, setiap tatapan yang bertemu, setiap keheningan di antara mereka semakin mengukuhkan perasaan yang seharusnya tidak ada. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa mereka abaikan: perasaan bersalah. Setiap malam, Sinta menangis dalam diam, bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia rasakan ini adalah cinta, ataukah hanya sebuah kesalahan besar yang akan menghancurkan keluarganya? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah mereka. Rina mulai menyadari perubahan dalam hubungan antara suaminya dan putrinya. Meskipun ia tidak bisa langsung menebak apa yang terjadi, naluri seorang istri dan ibu membuatnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa kamu akhir-akhir ini sering melamun, Mas?" tanya Rina suatu malam saat mereka berdua duduk di meja makan setelah Sinta masuk ke kamarnya. Indra terdiam sejenak. Ia tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. "Nggak ada apa-apa, cuma banyak pikiran di kantor," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Tetapi Rina tidak mudah percaya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Indra dan Sinta lebih dalam. Ia melihat bagaimana suaminya sering menghindari tatapan Sinta, atau bagaimana Sinta terlihat canggung setiap kali ada di dekat Indra. Hatinya mulai dipenuhi rasa curiga, tetapi ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu berpikir berlebihan. Namun, semuanya menjadi jelas ketika suatu hari, tanpa sengaja, Rina mendapati Indra dan Sinta dalam keadaan yang tidak seharusnya. Ia melihat bagaimana suaminya menatap Sinta dengan cara yang berbeda, bukan sebagai seorang ayah kepada anak, tetapi sebagai seorang pria kepada wanita. Saat itu, hatinya seolah hancur berkeping-keping. Rina tidak langsung mengamuk atau berteriak. Ia memilih untuk menahan emosinya, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi sebelum mengambil keputusan. Tetapi sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak dari suaminya dan anaknya, merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai. Konfrontasi akhirnya tidak bisa dihindari. Suatu malam, ketika mereka bertiga sedang makan malam bersama, Rina akhirnya membuka suara. "Sinta, kamu sayang sama Papa Indra, kan?" tanya Rina tiba-tiba, membuat suasana meja makan mendadak tegang. Sinta menelan ludahnya, tidak tahu harus menjawab apa. Indra pun terdiam, merasa dadanya sesak. "Tentu, Ma," jawab Sinta akhirnya, mencoba terdengar biasa. "Tapi sayang sebagai apa?" lanjut Rina. Tatapannya tajam menusuk ke arah putrinya. Saat itu, air mata mulai menggenang di mata Sinta. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ia tidak bisa menyangkal perasaannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maaf, Mama," dan itu sudah cukup bagi Rina untuk memahami semuanya. Rina merasa dunianya runtuh. Ia berdiri dari kursinya, tangannya gemetar. "Kalian berdua, selama ini..." Suaranya tercekat oleh tangis yang ingin pecah. "Aku ini istrimu, Indra. Aku ini ibumu, Sinta. Bagaimana bisa kalian melakukan ini kepadaku?" Indra berusaha mendekati Rina, tetapi wanita itu mundur. "Jangan sentuh aku," serunya, air matanya mulai mengalir deras. Sinta menangis, merasa begitu bersalah. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan apa yang telah terjadi. Sejak malam itu, rumah mereka tidak lagi sama. Rina mulai mengabaikan Indra dan Sinta. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, menangis tanpa ada yang tahu. Indra berusaha meminta maaf, tetapi luka yang ia berikan terlalu dalam. Sinta pun merasa begitu hancur. Ia mencintai ibunya, tetapi di sisi lain, ia juga mencintai Indra. Ia merasa bersalah, merasa telah menghancurkan kebahagiaan ibunya. Setiap hari yang ia lalui terasa seperti siksaan. Akhirnya, setelah berhari-hari dalam ketegangan, Rina mengambil keputusan. "Aku ingin kita berpisah," katanya pada Indra dengan suara lirih. Indra hanya bisa menunduk. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Sinta, yang mendengar percakapan itu, merasa hatinya hancur. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Tetapi ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar atas kesalahannya.
Beberapa hari setelah itu, Indra meninggalkan rumah. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di sana. Ia harus pergi, demi kebaikan semuanya. Sinta pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota lain, meninggalkan segalanya dan mencoba memulai hidup baru. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama. Hubungannya dengan Indra mungkin adalah cinta, tetapi cinta yang salah. Di akhir cerita ini, kita belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal tanggung jawab. Tidak semua cinta harus diperjuangkan, terutama jika itu melukai orang lain. Hidup selalu memberikan pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Dan terkadang, cinta yang paling menyakitkan adalah cinta yang tidak bisa kita miliki.